Selamat malam, saya Rian Aaron Teman, mahasiswa Universitas Siberasia, akan mempresentasikan terkait mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Saya akan membahas makalah yang telah saya tulis dalam bentuk presentasi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester ganjil tahun ajaran 2024 dan 2025. Berikut paparan yang akan saya sampaikan. Jadi paparan yang saya sampaikan ini adalah paparan dari makalah yang telah saya tulis yang membahas terkait sistem pengendalian internal atau SPI dan pengauditan sistem informasi berbasis komputer. Lalu pada pendahuluannya kita akan membahas apa pentingnya SPI dan peran pengauditan berbasis komputer. SPI ini penting untuk meningkatkan integritas dan keandalan data, lalu mengurangi risiko kecurangan dan kesalahan operasional. Lalu peran pengauditan berbasis komputer memiliki peran yaitu menjamin kepatuhan terhadap regulasi, lalu mengidentifikasi dan memitigasi ancaman keamanan. Nah, selanjutnya adalah sejarah SPI dan pengauditan sistem informasi. Perkembangan SPI ini dimulai dari abad ke-20, yaitu tahun 1900-an, yang pada awalnya adalah fokus pada pengelolaan keuangan untuk mengurangi risiko-risiko fraud atau kecurangan yang terjadi pada saat pencatatan atau pembukuan. Lalu dikembangkan dengan Russell Framework pada tahun 1992, yaitu fokus pada lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, dan juga pemantauan. Lalu perkembangan pengauditan sistem informasi ini dimulai pada tahun 1960-an, yaitu fokus pada audit manual dengan mainframe. Lalu selanjutnya dikembangkan lagi dengan framework CATIS dan ISACA pada tahun 1969. Nah, ini mulai dengan audit berbasis teknologi. Pada dasarnya audit berbasis komputer ini hanya berbeda dengan sistemnya ya. Kalau ini kan sebelumnya dengan manual ya. Namun setelah ditemukannya sistem komputer, maka audit tersebut, kegiatan audit tersebut menjadi lebih efektif dan efisien karena sudah tersistem ya. Lalu konsep SPI ini, kalau menurut definisinya, SPI adalah proses yang dirancang untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi. Lalu komponen utama SPI atau Causal Framework, yaitu yang pertama lingkungan pengendalian, kedua penilaian risiko, yang ketiga aktivitas pengendalian, keempat informasi dan komunikasi, lalu yang terakhir adalah pemantauan. Lalu peran teknologi dalam SPI, yang pertama ada sistem cloud, akses real-time ke data. Ini sangat penting karena perkembangan teknologi sekarang, yaitu semua data harus real-time agar selalu relevan dan aktual ya. Jadi eh, tidak perlu lagi menunggu proses sinkronisasi karena dengan teknologi sekarang ini sudah berbasis sistem cloud, itu sudah bisa real time.
ke data yang akan dilakukan pemantauan atau pengendalian. Lalu blockchain yaitu eh, keuntungannya adalah transparansi dan integritas transaksi. Lalu ada kecerdasan buatan. Jadi blockchain ini mengurangi adanya tidak sesuai ya data ya. Dan juga data tidak ada yang di hide atau eh, ditutup-tutupi karena semuanya sudah berkaitan antar data ya. Lalu ada kecerdasan buatan atau AI itu bisa mendeteksi anomali dan analisis prediktif. Jadi tidak perlu lagi melakukan pengendalian dengan secara manual satu-satu, itu sangat menguras waktu dan juga energi. Sedangkan sekarang sudah berkembang dengan memanfaatkan artificial intelligence, yaitu bisa otomatis mendeteksi anomali. Lalu tantangan dalam implementasi SPI ini, yang pertama adalah resistensi terhadap perubahan. Ini sudah sebuah rahasia umum karena setiap ada perubahan pasti ada penolakan-penolakan. Nah, sebenarnya bukan penolakan ya, lebih ke arah tidak apa ya, tidak adaptif ya, kurang adaptif. Jadi kurang menerima perubahan. Jadi solusinya adalah dengan cara kegiatan pelatihan, lalu komunikasi atau melalui edukasi dan juga insentif, insentif untuk meningkatkan kegiatan tersebut. Lalu kekurangan sumber daya, ini tantangan yang cukup berat. Dan itu loh, solusinya adalah pendekatan bertahap, lalu berkolaborasi, teknologi open source. Lalu kompleksitas organisasi, ini tantangan selanjutnya. Dan solusinya adalah desentralisasi. Jadi eh, pemangku kepentingan akan diefisiensikan agar menjadi terpusat. Jadi tidak terlalu banyak yang mengambil keputusan. Jadi prosesnya menjadi lebih cepat karena adanya maaf, karena desentralisasi ini, jadi pengambil keputusannya akan dilimpahkan ke tingkat manajer yang lebih bawah. Lalu standarisasi ini semua sudah dibakukan dalam SOP dan integrasi teknologi. Jadinya tidak ada aplikasi-aplikasi lagi yang berdiri sendiri, jadi semua datanya akan terintegrasi. Nah, ini ada contoh-contoh tantangan yang dalam implementasi SPI. Yang pertama ada Bank Internasional. Jadi Bank Internasional ini melakukan pelatihan intensif untuk implementasi blockchain. Lalu pada perusahaan manufaktur, konsultan eksternal untuk sistem ERP. Lalu rumah sakit, integrasi ISR dengan pengendalian internal. Nah, pengauditan sistem informasi ini pendekatannya melalui audit berbasis risiko dan proses, lalu penggunaan CIT seperti SEL dan IDA. Lalu frameworknya ada COBIT, ITIL, dan ISO 2700I. Nah, ini implementasi SPI dan audit sistem informasi. Yang pertama, SPI ini diimplementasikan dengan pemantauan transaksi dengan ERP, lalu pengamanan aset secara fisik dan digital. Selanjutnya, audit sistem informasi diimplementasikan, salah satunya adalah audit keamanan siber, lalu audit data transaksional. Berikut analisis kasus nyata dari implementasi SPI dan
audit sistem informasi. Yang pertama adalah perusahaan yang besar, itu salah satunya adalah Amazon yang membangun big data untuk mendeteksi penipuan. Lalu perusahaan besar selanjutnya adalah Google, yaitu meningkatkan menyusun kebijakan privasi berbasis AI. Lalu ada Equifax, yaitu pembaruan sistem keamanan pasca insiden data breach. Lalu Facebook, yaitu implementasinya adalah transparansi dalam penggunaan data pengguna. Lalu Netflix, analitik data untuk pengendalian internet. Jadi kesimpulan dari eh, sistem pengendalian internal dan audit sistem informasi ini, jadi berbasis komputer, ya SPI dan pengauditan sistem informasi berbasis komputer adalah elemen kunci tata kelola modern. Lalu implementasi efektifnya adalah memerlukan komitmen teknologi dan adaptasi, lalu meningkatkan kepercayaan stakeholder dan efisiensi operasional. Sekian dari saya, Rian Erani Irwan. Terima kasih sudah menyimak presentasi dari saya terkait sistem pengendalian internasional dan audit sistem informasi berbasis komputer. Eh, Terima kasih kepada Bapak dosen, pengajar, pembimbing. Mohon maaf atas salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.